sakit lagi loh. Iya, aku nggak apa-apa, tapi kamu duduk sini aja biar aku yang ambil piringnya. Ya, kamu di sini ya. Kamu kan sakit. Aku ambil piringnya. Anita tunggu. Ya Allah, gimana kalau Anita sampai melihat Mas Aldi? Ya ampun, Mayang. Kamu ternyata lagi makan siang. Alhamdulillah, ternyata Mas Aldi bisa menghindari Anita. Iya aku tadi emang lagi makan siang, terus aku mau ajak kamu, belum sempat soalnya belum aku hidangin, jadi nggak enak. Ya ampun, Mayang. Kenapa nggak ngomong sih? Aku kan jadi nggak harus curiga sama kamu. Curiga apa kamu, Anita? Iya, tadi aku sempat curiga sama kamu. Aku curiga kalau kamu nggak kepingin jadi temen aku. Soalnya aku udah anggap kamu sahabat. Aku selama ini nggak pernah punya temen, jadi ya. Aku anggap kamu sahabat kok. Maaf ya, aku nggak maksud bikin kamu sedih. Ya nggak apa-apa kok. Lagian aku juga pengen bisa dekat sama Mumtaz kamu. Kenapa aku nyaman banget kalau dekat sama dia. Kamu nggak keberatan kan kalau aku ngerasa nyaman dekat Mumtaz kamu? Enggak apa-apa kok. Ya Allah, memang sudah seharusnya Anita dekat sama anak kandungnya sendiri. Tapi jangan-jangan ini adalah pertanda kalau Anita akan mengambil Mumtaz dari aku. Ya Allah, ya Robbi, aku masih belum sanggup kehilangan Mumtaz. Bagaimana kalau sampai Aldi terjepit di antara aku dan Anita? Najwa, hari ini aku rencananya mau ke yoga company. Najwa, kamu dengar aku tidak? Apa sih yang kamu baca? Ya Allah, jangan sampai Rehan tahu kalau aku sudah membaca artikel tentang kehamilan. Kok tumben kamu mau ke yoga company? Memangnya kamu mau kerja di sana lagi? Aku tidak tahu. Aku harus bicara dulu dengan mereka. Lihat nantilah. Memang itu apa yang kamu baca? Enggak, aku cuma lagi baca majalah. Coba lihat sini. Kamu membaca artikel tentang mengandung. Kamu mau periksa ke dokter kandungan, Najwa? Aku tadi nggak sengaja, tiba-tiba. Sekarang? Aku tahu bahwa kamu punya keinginan sama. Di artikel itu dibilang kalau mau hamil harus menjaga asupan gizi dan juga harus rutin periksa ke dokter kandungan. Kalau begitu ya sudah, kita bisa langsung mendatangi dokter kandungan kan? Tapi kapan, di mana? Aku tidak tahu dari mana aku dapat informasi dokter kandungan yang baik. Kapan, di mana? Aku tidak tahu dari Rehan, mereka dua merencanakan untuk mempunyai anak. Tidak. Ini sama sekali tidak boleh terjadi. Saya tidak sudi punya cucu dari perempuan itu. Terutama karena Najwa adalah anak dari Razak Abdurrahman yang telah membuat hidup saya menjadi sengsara dan membuat hidup Rehan jadi sengsara. Tapi bukannya kamu masih marah sama aku?
karena hanya mengeluarkan kamu dari perusahaan. Najwa, jangan berpikir begini. Keluargaku dan pekerjaan itu dua hal berbeda. Dalam kehidupan pribadiku, tidak berhubungan dengan keputusan ayah. Aku mencintaimu dan itu tidak berhubungan dengan perusahaan. Kamu mengerti maksudku? Iya, aku ngerti. Oke, sekarang bagaimana? Kamu sudah dapat info tentang dokter kandungan yang baik? Katanya ada dokter kandungan yang bagus di Rumah Sakit Bakti Umi. Dia praktek setiap hari Jumat, dari pagi sampai sore. Oke, kalau begitu jam 3 sore aku pulang dan langsung jemput kamu. Gimana kalau kita ketemu di rumah sakit aja, jadi kamu nggak harus bolak-balik? Baiklah, yang penting calon ibunya merasa senang. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya kami memiliki kesempatan untuk memeriksakan diri bersama ke dokter. Ya Allah, berikanlah ridho-Mu atas niat baik kami untuk mendapatkan keturunan. Karena aku yakin anak itu akan menjadi berkat cinta kami. Dan insya Allah, Rehan tidak akan mencari cinta lain. Aku mohon kabulkanlah harapan kami, ya Allah. Amin ya Robbal Alamin. Oh ya, tadi aku lihat ada taksi di depan. Apa ada yang mau datang? Apa mungkin kamu mau pergi? Oh iya, tadi aku tuh emang rencananya mau belanja bulanan dulu, tapi supirnya lagi nunggu. Oh, belanja bulanan. Ya udah, pisau kuenya di mana ya? Pisaunya di dapur, tapi biar aku aja ngambilin ya. Udah, nggak apa-apa. Aku yang ambil ya, kan kamu sakit. Oke? Enggak kan? Anita. Kisah dua remaja. Takdir sesungguhnya terenggut membuat mereka menjalani hidup yang bukan sebenarnya. Chansu dan Hazel segera di Antv. Anita. Ada supir taksinya, panjang umur. Baru dia ngomong. Iya, itu supir taksinya. Aku harus mengakhiri semuanya. Ini gak bisa dibiarin, kasihan Mayang. Dia akan terjebak dalam situasi seperti ini. Maaf, Bu. Berasnya sudah tak taruh di tempat yang Ibu suruh. Aldi? Aldi, lihat aku. Ya Allah, apa yang akan terjadi kalau udah kayak gini? Aldi, kamu ngapain sih? Kok pakai baju kayak gitu emang? Kamu sekarang supir taksi? Permisi, Bu. Adi, kamu jangan pergi. Adi, kamu jangan pergi. Adi, pengecut.
bilang pengecut. Kalau kamu emang bukan pengecut, kamu lihat mataku dan kamu bilang kenapa kamu ninggalin aku? Ingat tadi aku masih istri kamu. Kamu sendiri yang memutuskan untuk jalan hidup kamu sendiri tanpa melibatkan aku. Dan sekarang, aku sudah tidak mau lagi menjadi imam kamu. Jadi, aku nyesel. Tolong Adi, aku nggak mau kehilangan kamu. Enggak, Anita. Aku sudah memutuskan untuk menjalani hidup aku sendiri. Jadi aku mohon sama kamu. Jangan lagi kamu ganggu hidup aku. Aku udah hidup tenang sekarang. Jadi sekarang kamu senang gitu? Hidup susah kayak gini? Nanti kenapa sih kamu harus menginjak harga diri kamu sendiri kayak gini sampai jadi supir taksi? Dulu kamu itu direktur utama loh. Kenapa sih harus ambil kerjaan kayak gini? Itu hina banget loh. Diam kamu, Anita. Kamu sama sekali tidak mengerti apa-apa. Setiap orang berhak untuk menentukan pekerjaannya sendiri, termasuk aku. Aku menjadi supir taksi. Aku bahagia dengan itu. Tapi kamu menggunakan berbagai macam cara hanya untuk memenuhi ambisi kamu. Sekarang katakan sama aku, siapa yang lebih hina? Aku atau kamu? Kamu rela ninggalin semuanya loh. Rumah, keluarga, kekayaan cuma demi jadi supir taksi. Kamu gimana sih? Sampai kapanpun kamu gak akan pernah mengerti. Karena di kepala kamu, semua itu hanyalah harta dan kekayaan. Jadi sampai kapanpun, kamu gak akan ngerti soal kebahagiaan, Anita. Karena kamu terlalu egois, Anita. Tapi kenyataannya apa sekarang? Kamu harus kerja keras dengan jadi supir taksi untuk bertahan hidup. Bahkan anak kamu sendiri kamu nggak bisa hidupin. Cukup, Anita! Kamu lupa. Apa alasan kamu menikahi aku? Yang di pikiran kamu hanyalah harta dan kekayaan. Dan aku sudah memberikan semuanya untuk kamu. Bahkan itu lebih dari cukup untuk 7 turunan. Sekarang aku mohon, kamu tidak perlu mengganggu hidup aku. Aku ingin hidup sendiri, Anita. Jalan kita sudah berbeda. Dan sekali lagi, kamu sudah memberi batas antara hubungan kita. Adi. Sayang, aku pulang dulu ya. Oh ya, kenapa kamu buru-buru pulang, Anita? Kamu mau ngejar supir taksi itu ya? Kamu tahu nggak itu siapa? Itu Aldi, suami aku. Oh ya? Itu suami kamu? Kok bisa sih, kan supir taksi? Tuh kan, kamu aja kaget kan suami aku supir taksi. Bayangin, dia ninggalin aku, ninggalin keluarga, ninggalin rumah cuma demi hidup damai sebagai supir taksi. Nggak masuk akal kan? Tapi kalau emang itu suami kamu, kok kalian nggak tinggal serumah? Iya. Kok kamu tahu sih aku nggak tinggal sama dia? Enggak, soalnya kan tiap aku ke rumah kamu, aku nggak pernah lihat suami kamu. Jadi aku kirain kalian udah nggak serumah. Sebenarnya dia ninggalin aku buat sesuatu yang sepele. Apa yang dia inginkan itu beda banget sama keinginan aku. Memangnya apa yang dia inginkan? Ya, dia maunya aku jadi ibu rumah tangga yang diam di rumah. Yang ngurusin suami, ngurusin anak. Ya aku nggak bisa dong kayak gitu. Aku kan model papan atas. Aku punya karir yang harus aku kejar dong. Jadi karena itu kalian berpisah? Ya dia yang ninggalin aku. Tapi sekarang aku nggak peduli. Dia udah menentukan jalan hidup dia sendiri. Ya, mungkin dia lebih suka kali ya hidup susah. Tapi Anita, apa kamu nggak takut kalau suatu saat ada perempuan yang datang dan merebut posisi kamu sebagai istrinya? Maksud kamu? Aku takut kehilangan dia gitu. Kamu nggak salah, Maya. Harusnya dia dong yang takut kehilangan aku. Aku model papan atas. Aku wanita berkelas. Gak kayak dia apa? Supir taksi doang kan?
paling banter dia dapetnya cewek kampung. Kasihan sekali dia. Iya, emang kasihan. Sekarang dia harus kerja keras sebagai supir taksi. Kasihan banget ya. Maksud aku, kasihan Aldi harus istri seperti kamu yang sangat egois dan sibuk mengagumi dirinya sendiri. Mayang, kamu tahu nggak? Dari dulu sebenarnya aku nggak kepengen punya anak loh. Tapi waktu itu aku terpaksa bikin ke dia kalau aku bisa hamil. Astagfirullahaladzim, Anita. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Anak itu adalah anugerah terbesar untuk seorang perempuan. Kamu harusnya mensyukurinya, Anita. Anugerah terbesar. Kamu aja, Mayang. Menurut aku, anugerah terindah buat wanita itu kecantikan dan kemewahan. Dan aku punya semuanya. Maksud aku, kasihan Aldi harus punya istri seperti kamu yang sangat egois dan sibuk mengagumi dirinya sendiri. Ya udah, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Pak Rehan udah nggak ada di kantor. Emangnya ada masalah apa? Oh ya udah, kalau gitu saya langsung telepon aja ke Pak Rehan ya. Makasih ya Fitri. Aku curiga ada sesuatu yang terjadi sama Pak Rehan di kantor. Apakah masalahnya sama Pak Razak semakin saya? Aku tahu harus dengan siapa aku bicara. Ibu Priyanka. Calon menantuku telepon. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar ibuku yang cantik? Waalaikumsalam, Bellaku yang cantik. Apa kabarnya kamu? Ibu senang sekali karena kamu menelpon. Nah, kamu tahu, saat ini ibu itu sedang memikirkan kamu. Ibu kangen sekali sama kamu, Bella. Saya juga kangen banget sama ibu. Sebenarnya saya tuh pengen banget main ke rumah. Tapi saya itu gak enak sama Pak Rehan. Nanti orang-orang kira kalau misalkan saya itu mau deketin dia. Dan saya kan juga gak mau sampai Mbak Najwa berpikir kalau misalkan saya ada apa-apa dan ntar orang ngomong apa. Jadi itu merusak persahabatan saya sama Mbak Najwa. Bella, sebaiknya kamu tidak usah memperdulikan omongan orang-orang. Dan kamu juga tidak usah ambil pusing kalau Najwa tidak mau berteman dengan kamu. Kan masih ada ibu. Ibu yang mau berteman dengan kamu. Gimana? Kalau siang ini kamu datang ke sini ya, ke rumah ibu. Ibu tunggu. Ibu sebetulnya ingin bicara sama kamu. Ibu ingin curhat sama kamu, Bella. Curhat apa ibu? Najwa dan Rehan. Mereka berdua merencanakan untuk mempunyai anak. Dan mereka berdua ingin pergi ke dokter kandungan. Apa? Ke dokter kandungan? Maksud ibu mereka lagi program buat punya anak gitu? Ya, begitulah Bella. Ibu tahu, ini hanya siasat Najwa supaya dia bisa lebih mengikat Rehan. Najwa itu benar-benar licik. Najwa itu tahu betul kalau anak bisa membuat Rehan lebih mencintai dia lagi. Tapi ibu sama sekali tidak sudi mempunyai cucu dari Najwa. Ternyata Ibu Priyanka betul-betul membenci Najwa. Kasihan sekali Pak Rehan. Dia pasti terjepit di antara istri dan ibunya. Bella, sebetulnya sampai sekarang ibu masih bermimpi mempunyai menantu seperti kamu. Yang cantik, pintar, dan sangat berkelas. Ya, tapi itu cuma mimpi, Bella. Ibu ini bisa aja sekalipun aku itu cantik dan pintar. Tapi Pak Rehan gak akan berpaling pada aku. Karena Pak Rehan itu sangat mencintai Mbak Najwa. Tapi kamu jangan salah, Bella. Najwa itu rela dipoligami supaya Rehan bisa mendapatkan keturunan. Mbak Najwa rela dipoligami? Iya,
Najwa itu kan dia tidak bisa hamil. Najwa itu sama sekali tidak bisa mempunyai anak dan sama sekali tidak bisa memberikan keturunan kepada Rehan. Karena itu ibu sangat heran. Kenapa tiba-tiba Najwa berpikiran untuk hamil dan mau pergi ke dokter kandungan segera? Akibatnya kan Rehan jadi berharap bisa mendapatkan anak dari istrinya pokoknya yang sangat tidak ibu sukai itu. Sebenarnya tidak sulit buat aku mendapatkan Pak Rehan. Ternyata Mbak Najwa rela dipoligami. Mungkin masih ada kesempatan buat aku memiliki Pak Rehan. Sekalipun aku harus berbagi cinta dengan Mbak Najwa, temanku sendiri. Halo Bella. Bella, kamu masih di sana? Iya Ibu, kalau saya boleh tahu, mereka ke rumah sakit mana ya Bu? Tadi sih Ibu dengar bahwa mereka mau pergi ke rumah sakit Bakti Umi. Tapi mereka perginya nanti sore. Karena dokter kandungan itu prakteknya mulai jam 4 sore. Ibu dengarnya sebegitu. Apa sekarang Pak Rehan ada di rumah Ibu? Rehan nggak ada di rumah Bella. Rehan tadi pergi ke yoga company, perusahaan tempat dia bekerja dulu. Bella, Ibu kamu tunggu di rumah ya. Ibu sangat berharap kamu siang ini bisa datang ke rumah Ibu. Ya? Baik Ibu, kalau gitu saya siap-siap dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bella. Aku nggak boleh kalah cepat dari Mbak Najwa. Aku juga nggak mau Rehan punya anak dari Mbak Najwa. Satu-satunya perempuan yang boleh memberi anak pada Pak Rehan adalah aku. Maafkan aku Mbak Najwa. Kamu memang teman aku. Tapi aku mencintai suami kamu. Diriku tercinta. Akhirnya aku bisa menemukan pengganti kamu sayang. Setelah 5 tahun kepergianmu, Tuhan mengirimkan aku seorang laki-laki yang mirip denganmu. Rehan tiba-tiba saja hadir dan mampu membuatku jatuh cinta lagi. Aduh, sepi banget hari ini. Nggak ada Atun, nggak ada yang teriak-teriak, nggak ada penumpang nih. Kalau kamu tidak mau rahasia kamu terbongkar, kamu harus menemani Najwa yang sedang terpuruk. Siapa yang kirim SMS ini? Apa urusannya dengan aku? Dan gimana dia tahu tentang aku dan juga Najwa? Aku harus kasih tahu Mami tentang ini. Udah hampir jam 3. Sebenarnya ngapain Pak Rehan ke yoga company? Apa dia mau ngelamar kerjaan? Nah itu dia. Sekarang saatnya aku menemui Rehan dan bicara berdua dengan dia. Bella? Pak Rehan, maaf Pak, saya nggak tahu kalau ada Bapak, jadi maaf ya Pak kalau saya nabrak Bapak. Tidak apa-apa, itu kan tidak disengaja. Kamu sedang apa di sini? Saya mau melamar pekerjaan di sini Pak. Kan selama ini kan saya nganggur juga gitu, dan sebagai wanita karir saya nggak betah buat lama-lama di rumah. Saya kan bukan ibu rumah tangga seperti Mbak Najwa. Ya, kamu memang benar. Dia itu berbeda. Itulah yang membuatku mencintainya. Kamu tahu Rehan, semakin kamu mencintai Najwa, semakin aku juga mencintai kamu. Berarti kamu tipe laki-laki setia dan itu membuatku sangat mengagumimu. Sebelumnya, aku minta maaf. Kamu harus repot mencari pekerjaan setelah dipecat mertuaku. Dan aku tidak bisa apa-apa. Gak apa-apa kok Pak, saya ikhlas. Yang penting hubungan Bapak sama mertua Bapak itu harmonis. Bapak sendiri ngapain di yoga company? Jangan-jangan Bapak dikeluarkan juga sama Pak Razak dan mau melamar di sini juga? Sebenarnya... Kamu kenapa, Bella? Kamu sakit? Saya agak gak enak badan Pak.
Saya kecapean kali ya, saya keluar masuk perusahaan buat ngelamar kerja. Kayaknya... Bella, sebenarnya kenapa kamu? Apa yang bisa aku lakukan? Kayaknya asma saya kambuh deh, Pak. Astagfirullah. Bella? Bella? Baiklah, aku pikir kita ke dalam saja untuk minta bantuan. Bawa saya ke rumah sakit Bakti Umi aja, Pak. Itu rumah sakit paling dekat, Pak. Oh, rumah sakit Bakti Umi, tapi... Ya, baiklah. Kita ke rumah sakit. Pelan-pelan, aku buka pintunya. Kamu bertahan ya, Bella? Apa? Dia mengancam kamu lagi, Dion. Peneror itu pasti tahu masa lalu kamu, Dion. Dan Mami sangat yakin orangnya pasti Anita, nggak ada yang lain. Enggak, Mi. Sekarang aku jadi ragu. Jangan-jangan semua ini permainannya Mami ya? Karena cuma Mami satu-satunya orang yang ingin aku dekat dengan Najwa. Dion, kamu jangan menyinggung perasaan Mami ya. Kamu tega ngomong sembarangan sama Mami, menuduh Mami yang tidak-tidak. Kamu masih ingat? Bukannya waktu itu kita bekerja sama untuk menyingkirkan Haryo Kusumo dan istrinya? Ingat kan? Ya Allah, aku memang memiliki dosa masa lalu yang tidak termaafkan. Pantas saja ada orang yang kini meminta pertanggungjawaban atas semua dosa-dosa di masa lalu aku. Tapi, kenapa aku harus membayarnya dengan merusak kebahagiaan Najwa? Perempuan yang aku cintai. Kamu biar Mami tetap yakin peneror itu adalah Anita. Gak ada lagi yang lain, Dion. Titik. Mami, ngapain juga Anita lakuin semua ini? Dia udah memiliki semua harta kekayaannya, Al. Lagian, kalau dia lakuin semua ini, nggak ada keuntungan sama sekali buat dia. Kamu salah, Dion. Kamu masih ingat? Anita diam-diam mencintai Rehan. Dia pernah mendekati Rehan kan sebelumnya? Dan sekarang dia mulai bergerak lagi. Menurut aku itu nggak mungkin, Mi. Lagian ngapain juga Anita ngejar-ngejar Rehan? Dion, coba kamu pikir. Orang seperti Anita itu butuh status. Apalagi sekarang dia sudah ditinggalkan oleh Aldi dan Aldi sudah punya pacar lagi. Mami rasa kamu sudah tahu soal itu? Iya, Mi. Aku sendiri udah lihat Aldi itu udah punya pacar sekarang. Nah, jadi sekarang Anita mulai ingin mendekati Rehan lagi. Apalagi sekarang hubungan Rehan dengan Najwa sedang bermasalah. Itu sebabnya dia minta kamu untuk mendekati Najwa supaya dia bebas untuk mendekati Rehan. Aku nggak setuju, Mi. Aku nggak mau ngerusak rumah tangga Najwa dan juga Rehan. Dion, kamu jangan bodoh. Kalau kamu menolak, itu artinya kamu masuk penjara. Kamu harus ingat, Dion, peneror ini sangat lalu kamu. Udah, Mi. Aku lebih milih di penjara daripada harus ngerusak rumah tangga mereka. Dion, kamu merasa mau masuk penjara? Terus Mami gitu. Kamu tega melihat Mami menghabiskan sisa hidup Mami di penjara? Tega kamu, Dion? Pokoknya Mami gak mau tahu, Dion. Kalau kamu masih sayang sama Mami, kamu harus mendekati Najwa. Titik. Ini udah jam 5, tapi Rehan belum datang juga. Apa dia kena macet di jalan? Atau ada apa ya? Perasaan aku kok jadi gak enak. Ayo, Bella. Terima kasih, Pak. Bapak sudah mau mengantarkan saya berobat. Tidak apa-apa. Sebelumnya aku yang selalu merepotkanmu dengan urusan pekerjaan di kantor. Jadi maaf karena aku yang membantumu. Ya? Masya Allah.
ternyata Bella juga ada di sini. Tapi kenapa dia bersama suamiku? Ataukah memang Rehan sudah janji untuk menemui Bella di rumah sakit ini? Ya Allah, ujian apa lagi yang harus aku jalani? Allah maafkan aku atas perasaan yang buruk ini. Astagfirullahaladzim. Aku nggak boleh bersuuzon kepada suamiku. Kalau nggak ada bapak mungkin aku udah pingsan di jalan dan ditemuin sama orang jahat. Bapak itu memang malaikat yang dikirim sama Allah buat aku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan menyebut namamu dan Nabi Muhammad, aku memohon kepadamu, kuatkanlah diriku menghadapi kenyataan ini. Sepahit apapun kenyataan ini, aku harus siap. Tidak apa-apa, Bella. Rupanya Najwa sudah melihat aku dan Rehan. Mau apa lagi? Cepat atau lambat situasi ini pasti akan terjadi. Waktunya Najwa mempersiapkan diri untuk menerima aku menjadi bagian dari kehidupan cintanya dengan Rehan. Makasih Pak. Saya berhutang budi sama Bapak. Bella. Baiklah, karena aku lihat kamu sudah baik, aku harus pergi. Maaf Pak, saya nggak ada maksud apa-apa. Saya cuma terharu karena Bapak begitu baik sama saya. Tolong jangan salah sangka sama saya. Jangan kamu berpikir sejauh itu karena memang kondisinya membuat aku harus melakukannya. Itu alasan aku membantu. Astagfirullah. Aku lupa punya janji dengan Najwa. Aku sudah terlambat. Dia pasti sudah menungguku dari tadi. Maafin saya Pak. Saya jadi mengganggu waktu Bapak sama Mbak Najwa. Saya nggak mau kalau Bapak tuh berantem sama Mbak Najwa gara-gara saya. Saya sangat merasa bersalah Pak. Kamu tidak perlu menangis seperti ini. Tidak enak dilihat orang. Bapak punya sapu tangan. Sapu tangan? Hapus air matamu itu. Ya udah kalau gitu kita pulang aja sekarang. Jangan biarin Mbak Najwa menunggu Bapak. Najwa, tolong kamu jangan salah paham. Aku bisa menjelaskan. Tolong, dengar aku bicara. Najwa, tolong jangan diam saja. Bicaralah. Kamu gak perlu tahu apa yang aku pikirin. Tapi yang pasti aku udah melihat semuanya. Najwa, ini... Aku bisa jelaskan. Aku hanya mencoba menolong Bella tadi. Ini sama sekali bukan seperti yang kamu lihat. Aku gak berpikir macam-macam, Rehan. Aku hanya melihat apa yang aku lihat depan mata kepalaku sendiri. Dan soal kebenarannya cuma Allah dan kamu yang tahu. Aku mencoba untuk jujur. Ini yang sebenarnya. Aku bicara benar. Aku punya bukti untuk itu. Kejujuran itu bukan kamu yang bisa membuktikan. Karena cuma Allah yang tahu. Kamu itu jujur atau enggak. Aku cuma berharap kamu tahu apa yang kamu lakukan. Najwa, kamu merasa kecewa padaku sekarang? Aku memang kecewa, Rehan. Aku kecewa dengan apa yang udah kamu lakukan. Tapi bukan berarti aku menghilang rasa hormat aku sama kamu. Karena walau bagaimanapun juga kamu adalah suami. Tolong maafkan aku, Najwa. Aku menyesal semua ini terjadi. Kamu seharusnya bilang dari awal kalau kamu nolongin Bella. Biar aku nggak salah sangka kayak gini. Aku menyesal, Najwa. Itu semua salahku. Jadi tolong maafkan aku, Najwa. Dari tadi aku nelponin kamu, aku SMS kamu, tapi nggak pernah ada jawaban dari kamu. Tapi aku tidak mendengar telepon. Astagfirullah, teleponku tidak ada. Pasti tertinggal di mobilnya Bella. Maafkan aku, Najwa. Kalau gitu sekarang sebaiknya kamu ambil aja handphone kamu di mobilnya Bella. Tapi sebaiknya kita menemui dokter kandungan dulu, baru aku selesaikan urusan teleponnya. Percuma, Rehan. Dokternya juga udah pulang dari 20 menit yang lalu. Mungkin lain kali aja kita kesini lagi. Ya Allah, gara-gara aku terlekor, aku membuat Najwa kecewa dan menghapus harapannya untuk memeriksakan kandungannya. Aku menyesal, ya Allah. Mbak Najwa, maafkan Mbak, tapi ini nggak seperti yang Mbak lihat. Hubungan saya sama Pak Rehan itu tetap profesional. Saya itu sangat menghargai pernikahan Mbak sama Pak Rehan. Saya itu tadi cuma terharu Mbak, karena Pak Rehan itu sudah baik banget untuk menolong saya. Udahlah, Bella. Sekarang lebih baik kamu pulang. Kamu istirahat, kamu lagi sakit kan? Lagi pula, aku juga harus bersama Rehan. Terima kasih Mbak Najwa. Mbak memang sahabat saya yang paling baik. Pak, ini handphone.
takut. Mas Aldi, maaf ya kalau tadi siang aku nggak sempat nahan Anita. Soalnya dia datang tiba-tiba, jadi aku nggak punya alasan untuk nahan dia. Seharusnya kamu nggak perlu minta maaf. Aku yang justru harus berterima kasih sama kamu. Karena kamu tidak menceritakan apapun ke Anita. Mas, gimana kalau suatu hari Mumtaz tahu kalau aku bukan ibu kandungnya? Untuk saat ini aku pikir belum saatnya Mumtaz tahu siapa ibu kandungnya. Mumtaz masih terlalu kecil. Tapi kalaupun sampai tiba saatnya nanti, semua sandiwara ini akan berakhir. Aku berharap kamu mau mengakui kalau Mumtaz adalah anak kandung kamu. Tapi suatu hari dia pasti akan tahu kalau aku bukan ibu kandungnya, dan aku tetap bukan ibu kandungnya, Mas. Karena bukan aku yang melahirkan dia. Dia masih punya ibu di luar sana, yaitu Anita. Anita memang melahirkan Mumtaz. Tapi kamu yang memberikan kasih sayang, perhatian, bahkan ASI untuk Mumtaz. Buat Mumtaz, kamu adalah ibu yang sebenarnya. Aku nggak tahu, Mas. Dan aku nggak bisa janji soal hal itu. Karena walau bagaimanapun juga, tempat seorang anak adalah di samping ibunya, Mas. Karena seorang ibu adalah sebuah madrasah bagi anaknya sendiri. Mayang, sampai saat ini, aku masih belum yakin. Dan aku sama sekali nggak percaya kalau Anita bisa menjadi sosok yang seperti kamu sampaikan tadi. Buat aku, Mumtaz akan mendapatkan begitu banyak kasih sayang, mengenal tentang nilai-nilai kehidupan, bahkan agama. Semuanya itu melalui kamu. Karena kamulah madrasah yang benar. Ya Allah, apa maksud Mas Aldi sebenarnya? Ya Allah, tolong jagalah hatiku. Jangan sampai aku terlalu larut dalam perasaanku sendiri. Aku nggak mau kelak aku akan kecewa kalau ternyata Mas Aldi nggak memiliki perasaan yang sama dengan aku. Kenapa kamu diam? Apa aku salah bicara? Nggak apa-apa, Mas. Aku permisi dulu. Ya Allah, kenapa laki-laki baik seperti Mas Aldi harus keluar dari rumahnya sendiri? Dan itu hanya karena ketidakcocokan visi dalam memandang sebuah rumah tangga. Seandainya aku bertemu dengan Mas Aldi jauh sebelum aku bertemu dengan Mas Farhan, pasti Mas Aldi yang akan jadi suamiku, bukan Mas Farhan. Hai Pak Rehan, apa kabar? Assalamualaikum. Hai juga Bella. Alhamdulillah. Kabar saya dan Najwa sehat walafiat. Bagaimana kabar kamu, Bella? Apa kamu sudah sembuh? Kabar saya baik, Pak. Alhamdulillah. Kondisi saya sudah membaik berkat pertolongan Bapak tadi sore. Syukurlah. Saya senang mendengarnya. Maafkan saya, Pak. Saya baru saja tahu Bapak mengundurkan diri. Saya ikut sedih. Gara-gara saya, Bapak harus keluar dari perusahaan mertua Bapak. Saya tidak punya pilihan. Karena orang yang seharusnya mendapatkan keberhasilan itu malah keluar. Saya tidak sakit hati saat dikeluarkan. Tapi sekarang saya sedih karena Bapak keluar. Sedangkan Bapak sudah berjanji tidak akan keluar dari perusahaan itu. Maafkan saya, Bella. Saya tidak bisa memenuhi harapan kamu. Saya pernah mengatakan kalau saya suka melihat Pak Rehan duduk di kursi itu. Bapak ingat kan? Ya, ingat. Saya tidak lupa hari itu. Hari itu saya bilang melihat Pak Rehan duduk di kursi itu. Dan saya cuma ingin melihat Pak Rehan selalu berhasil dalam kehidupan Bapak. Saya sesuatu yang benar. Kalau Bapak peduli dengan saya, tolong kembalilah bekerja di perusahaan itu, Pak. Mohon katakan apapun. Saya berharap segera melihat Pak Rehan menjadi cover majalah bisnis di Indonesia. Bella, ternyata kamu sekretarisku yang penuh perhatian. Saya berharap segera melihat Pak Rehan menjadi cover majalah bisnis di Indonesia. Bella,
Ternyata kamu sekretarisku yang penuh perhatian. Kamu sangat tulus dan penuh rasa hormat terhadap atasanmu. Kamu gak boleh nangis, Bel. Rehan gak butuh air mata kamu. Tapi dia butuh kekuatanmu agar dia bisa berdiri tegak. Kamu harus bisa membawanya menjadi nomor 1 di dunia bisnis. Cuma inilah yang bisa membuktikan. Ya Allah, apa maksudnya Bella mengajak suamiku untuk chatting begitu lama? Padahal mereka sudah tidak lagi punya hubungan kerja. Tapi kenapa mereka masih membina komunikasi di belakangku? Rehan, aku udah masak buat kamu kali ini. Pasti kamu udah lapar kan? Iya, tapi... jenggot dan sekalian bersihkan wajah. Rehan kelihatannya sangat bersemangat. Dia bahkan mau cukur jenggot dan membersihkan mukanya. Ada apa sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Jadi diam-diam Rehan masih terus berhubungan dengan Bella di belakang aku. Mandi apa tidur sih, lama banget aromanya dah. Permisi. Ya orang tidur kali ya. Apa dah lawak dirobot aja. Ntar dong kamu. Kalian itu kan ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga. Saya itu ibu pengusaha. Orang kantor harus mandi duluan. Ngerti? Ya. Kagak lihat apa nih? Ngantri udah kayak bebek. Nyelabot aja ngantri dong. Nih, ayah aja pengen yang udah 2 jam nunggu di sini. Di mana-mana juga orang mau ngantri ke kamar mandi, nggak pakai anting, nggak pakai. Tuh, awas. Yang ini. Apaan sih gue? Badan jadi gimana sih? Nggak sadar diri apa? Dirinya nggak badannya gede, lebih gede lagi. Tuh anaknya nginjak lagi ya. Ya Allah, dan membuat aku semakin takut kehilangan Rehan. Ya Allah, berikanlah hamba ketenangan dalam hati hamba. Najwa, Rehan, kamu pakai baju rapi mau kemana? aku berencana bertemu dengan ayahmu. Kamu ayah. Bok sendiri melarang aku untuk menemui Ana. Emangnya ada apa, Rehan? Aku ingin bergabung dengan kita. Nyampe lagi. Itu rambut tinggi aku tuh kayak gelungan tawon. Anyar. Maaf ya, perempuan cantik, perempuan kaya dan perempuan pintar sudah selesai mandi. Sekarang giliran kalian untuk mandi ya. Sekarang saya mau meeting dulu ya. Ya Mami, ngomong harus terlalu tinggi. Entah tuh bibirnya nyangkut di pesawat. Memang nih. Nyangkut di pesawat. Namanya juga gedean. Semoga saja ini belum terlambat. Selamat siang, Ayah. Selamat siang. Masih berani kamu kemari? Aku kesini dengan maksud untuk minta maaf atas apa yang terjadi di antara kita tempo hari. Kamu minta maaf setelah apa yang terjadi kemarin? Iya, Ayah. Sebagai manusia, tentu aku tidak lepas dari kekeliruan dan kehilafan. Tapi aku datang ke sini khusus untuk minta maaf. Kamu datang kemari untuk minta maaf. Saya tahu, ini bukan diri kamu. Aku tahu, Ayah Pak. Tapi aku sudah menyadari kesalahan. Sungguh,
Waktu itu aku tidak bisa mengendalikan emosi dan sekarang aku menyadarinya bahwa aku salah. Rehan, sebagai seorang pemimpin, kamu harus pikir dahulu sebelum kamu berbicara. Jadi jangan asal ngomong. Ya, Ayah. Aku mengerti itu sekarang. Dan kedatangan berniat untuk mengubah keputusanku. Maksud kamu apa ya? Aku ingin sekali kembali bergabung dengan perusahaan Ayah. Kamu yakin kamu tidak akan merubah keputusan kamu? Aku yakin itu. Baik, saya akan memaafkan kamu. Besok pagi kamu mulai masuk bekerja. Tapi tolong ingat, saya hanya memberikan satu kesempatan lagi sama kamu. Manfaatkan dengan baik. Iya, ya. Aku akan berikan yang terbaik. Terima kasih. Alhamdulillah, aku berhasil mendapatkan maaf dari Ayah. Kamu pasti senang mendengar kabar ini. Aku sudah bergabung kembali dengan perusahaan Pak Razak Abdurrahman. Sudah aku duga, Pak Rehan pasti akan mengikuti semua saran-saranku. Selamat ya, Pak. Saya sangat bahagia mendengarnya. Kalau kamu tidak sibuk, apa kamu mau kita minum kopi bersama? Kenapa tiba-tiba Pak Rehan mau aku? Pasti saat ini dia lagi butuh support dari aku. Oke. Pak Rehan serapu itu tanpa aku. Dan selalu mengikuti saran-saran yang aku bilang sama dia. Padahal kan aku udah gak bekerja di perusahaan itu lagi. Pengen buru-buru pulang nih. Kangen gue. Cinta di langit Taj Mahal. Saya tadi minta dibuatkan kopi sama kalian. Tapi kalian tidak mau buatkan saya kopi. Jadi mulai hari ini, kalian berdua, kalian semua harus mentaati dan menuruti semua kata-kata saya. Paham? Paham, Bu. Bagus. Sekarang ngapain kalian bengong-bengong di situ? Keluar dari ruangan ini dan katakan pada semua karyawan tentang bos baru kalian. Keluar. Keluar. Aku memang cocok menjadi seorang pemimpin. Pengganti Rehan. Maaf kalau aku minta kamu bertemu aku mendadak. Nggak apa-apa, Pak. Saya ngerti kok. Bapak pasti mau naktir saya karena saya udah ngebantu Bapak, ya kan? Ya, tentu. Kamu pantas ditraktir karena kamu membantuku. Tapi kenapa Bapak tiba-tiba mau ketemu sama saya? Pasti ada sesuatu. Bapak tuh bukan cuma mau naktir saya aja kan? Jangan bilang kalau Bapak itu suka sama saya. Karena Bapak itu kan cuma cinta sama Mbak Najwa. Ya, itu betul. Aku mencintai Najwa. Tidak ada yang bisa menggantikan tempatnya. Aku pikir di dunia ini tidak ada perempuan yang bisa menggantikan Najwa. Bapak sepertinya tidak pernah membiarkan ruang untuk perempuan lain hadir dalam hidup Bapak, ya? Iya, tentu. Aku tidak ingin merusak janji yang sudah kubuat di hadapan Najwa dan Allah. Tidak akan pernah, Bella. Laki-laki ini semakin menarik saja buat aku miliki.
Sikap yang mengagumkan dan membuat aku jatuh cinta. Jadi Bella, terima kasih karena kamu sudah membantuku dan berikan masukan yang baik. Bapak nggak usah terlalu sentimental, saya cuma membantu sebagai teman. Tapi aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih banyak ya. Iya. Ya Allah, benarkah cinta itu rasanya sakit? Bagaimana? Mau pesan sesuatu sekarang? Boleh? Apakah begitu berartinya Bella untuk kamu saat ini, Ri? Bahkan kamu lebih memilih menceritakan masalah kamu kepada Bella daripada kepada aku, istri kamu sendiri. Kita ke Kuningan ya, Pak. Baik, Bu. Ternyata Rehan sangat sedih dengan pemecatan Bella. Aku gak menyangka kalau Bella begitu berarti untuk kamu, Re. Ya Allah, aku gak ingin menjadi penghalang untuk mereka berdua. Apa yang harus aku katakan pada ayah? Jika ayah tahu tentang semua yang dilakukan Rehan dan Bella di belakang. Assalamualaikum, ayah. Waalaikumsalam. Apa kabar kamu? Tumben telepon ayah. Ada apa? Aku mau bicara sama ayah. Sekarang aku ada di depan rumah ayah. Loh, kok kamu di luar? Kenapa nggak masuk? Aku nggak bisa, ayah. Oke. Ya udah. Kalau gitu ayah keluar ya. Iya, ayah. Lalu untuk apa aku datang ke sini? Memohon pada ayah agar Rehan juga bekerja lagi. Padahal ayah sudah mengingatkan aku untuk tidak menyalakan api di rumahku sendiri. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Najwa? Kenapa kamu nggak masuk? Najwa, kenapa kamu nangis? Apa kamu disakiti Rehan? Enggak, ayah. Ayo, jangan kamu simpan rahasia. Ayo masuk, sambil cerita sama ayah. Enggak, ayah. Kalau gitu, aku langsung pulang aja. Aku udah cukup senang melihat keadaan ayah sehat-sehat aja. Kenapa kamu nggak masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan, kamu di mana? Aku sedang di luar ya. Ada apa? Najwa tadi kemari, dia naik taksi. Dan dia berdiri di luar, tidak mau masuk. Dan dia nangis-nangis. Ini pasti kan karena kamu. Aku tidak berbuat apa-apa. Memang kenapa dengan Najwa? Ayah ingatkan sekali lagi. Jangan kamu menyakiti hati Najwa. Ya, kalau tidak, kamu akan berurusan dengan saya. Astagfirullah. Rasanya aku tidak berbuat salah pada Najwa. Tapi aku akan bicara pada Najwa. Sekarang juga. Itu tadi mertua Bapak. Iya, benar. Mertuaku. Sebaiknya Bapak pulang sekarang. Jangan membiarkan bara menjadi api, Pak. Iya, kamu benar.
Memang aku harus pulang sekarang dan langsung menemui Najwa. Iya, Bapak harus membuat Mbak Najwa merasa nyaman. Dan Bapak nggak perlu mencari saya. Karena kemanapun Bapak melihat, saya akan selalu ada di sana. Iya, aku pulang sekarang. Maaf, saya nggak bisa keluar bersama Bapak. Saya mau ke toilet dulu, Pak. Tidak apa-apa, aku bisa mengerti. Terima kasih sudah menemaniku. Cause the singers gonna